Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Erna Nur Aini kembali bisa menemani Anda di channel Bimbel Demi Pena. Dan ada salah satu subscriber yang memberikan semacam request ya, bahwa putrinya atau putranya kurang jelas itu belum bisa membaca huruf mati. Nah, pada saat membaca, ketika bertemu dengan huruf B, maka mereka terus kesulitan. Nah, di sini kita akan memberikan cara bagaimana mengajarkan membaca huruf mati, tetapi dengan metode fonetik ya Bunda. Jadi kita tidak menggunakan cara yang pada umumnya ya, karena dalam metode fonetik kita memiliki pendekatan yang berbeda, bahwa setiap huruf itu harus kita kenali dari bunyinya. Baik, sekarang di hadapan ayah bunda dan juga pengajar, di sini sudah ada huruf-huruf mati yang sudah saya buat ya. Dan karena ini ditujukan untuk pengajar, maka memang pembahasan kita adalah bagaimana cara mengajarkannya. Nah, coba perhatikan. Di sini ada huruf ya, karena huruf yang kita kenal seperti biasa dibaca dengan B, itu kalau dalam metode fonetik itu dibaca ep. Nah, bagaimana mengajarkannya kepada anak? Gampang sekali Bunda. Kita bisa mengajak mereka untuk membacanya dengan cara menutupkan mulutnya atau dalam bahasa Jawanya mingkem. Nah, kalau saya mengajarkan ini dengan sebuah story atau cerita Bunda. Saya bercerita tentang seekor buaya yang makan bebek mentah, mulutnya menganga. Dan kebetulan karena saya suka menggambar, saya juga menggambar seekor buaya dengan mulut menganga. Kemudian saya bilang nanti buayanya akan menutup mulutnya atau mingkem. Nah, kita lihat Bunda. Ep. Nah, ep itu adalah suara buaya mingkem. Ep. Kemudian ini ech. Ech itu adalah bunyi cicak atau suara cicak. Betul atau tidak ya, itu hanya imajinasi saya, dan seorang anak itu akan suka saja dengan apapun yang kita imajinasikan. Ibaratnya kita bilang pohon bisa bicara atau bernyanyi, mereka pun akan mengikuti imajinasi itu. Ya, karena memang mereka pada fase fantasi dan imajinasi. Oke, berikutnya ed. Nah, kalau ini suara cicak, di mana saya gambar cicak ya, mereka dengan mudah mengenal itu ech, suara cicak, ech. Nah, apa ini? Lah, ini adalah ed. Saya sambungkan atau saya asosiasikan dengan suara motor yang sedang mogok. Ya, saya bilang motor mogok. Nah, seandainya huruf ed ini kemudian diikuti dengan a, maka menjadi edda. Seandainya kemudian ada i-nya, maka edi. Jadi nggak perlu ngeja, mereka cukup melihat di belakangnya ada apa, edda, edi. Nah, kalau sendirian ibaratnya itu suara motor mogok. Kemudian kalau ini apa ini? Off. Nah, ini akan sangat mudah kita asosiasikan kepada anak-anak Bunda, karena biasanya mereka kan suka tuh namanya kue ulang tahun, ada lilinnya kan. Nah, kalau mereka harus meniup lilin, pasti mereka harus mengeluarkan suara ini, off, dengan cara meniup angin dari mulut keluar dan membentuk bunyi atau mewujudkan suatu bunyi off. Nah, ini adalah suara meniup lilin. Off. Gimana kalau tiup lilin? Off. Nah, ini nih mungkin yang asosiasinya agak sulit. Nah, tetapi karena tidak ada sesuatu pun benda yang bersuara eg, maka saya biasanya menggambar seekor gajah dari huruf G ini, dan bagian huruf G ini menjadi bagian kepala gajah itu.
maka saya katakan kepala gajah. Saya gambar gajah dulu sebelum mengajarkan ini. Nah, kemudian setelah saya menggambar gajah dengan bagian kepala yang saya awali dengan huruf eg ini, saya sampaikan ke anak-anak, ini adalah kepala gajah. Kepala gajah bunyinya eg, eg, ya. Jadi saya asosiasikan eg dengan kepala gajah, eg. Kemudian apa ini? Nah, kalau biasanya saya asosiasikan dengan sebuah gambar muka atau emotikon orang yang sedang batuk. Kemudian dia sedang batuk nih, lagi batuk, lagi batuk. Nah, tentunya tiap orang bisa berkreasi loh. Misalnya itu adalah ekspresi marah. Kalau marah dan sebagainya. Jadi kita bisa membaca bunyi huruf dengan asosiasi yang berbeda dari yang saya lakukan. Nah, berikutnya ini adalah ak. Apa ya suara ak? Nah, ada yang mengatakan ak itu adalah suara orang keselak atau tersedak. Nah, kalau saya biasanya ini ada sebuah dongeng yang saya sampaikan dulu kepada anak-anak. Ini tikus mencuri kejunya kucing. Terus kucing kan suka makan tikus. Dilemparlah dengan tali. Tikusnya kecekik deh. Nah, tikus kecekik berbunyi ak. Ya, karena ini konteksnya hewan dan kemudian nanti tikusnya dimakan kucing sehingga ini tidak mengerikan ya Bunda. Nah, tetapi Bunda atau ayah atau siapapun pendidik yang ingin menyampaikan ini boleh dengan cara yang berbeda, tidak semengerikan itu. Baik, berikutnya el itu biasanya saya menggambar seekor ikan lele. Kemudian saya bilang lele. Lele itu adalah ikan yang punya kumis. Maka saya ajak mereka mengingatnya dengan ikan yang berkumis. Nah, berikutnya enak, lezat. Jadi kalau enak apa bunyinya? Enak. Nah, jadi kita ingatkan kalau enak, kalau lezat, Nah, maka mereka akan mengenal bahwa huruf ini bunyinya adalah Kemudian kalau diikuti a, diikuti i, mi, diikuti u, emmo, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau di depannya? Misalnya depannya ada a, im. Ya, pada awal mula membaca, mereka membacanya tidak selancar itu, tapi tidak masalah Bunda. Kita tidak perlu terburu-buru dengan proses mereka untuk bisa membaca. Nah, kemudian berikutnya up. Coba apa yang kita pikirkan kalau mendengar suara up? Kalau saya hubungkan dengan kodok makan nyamuk. Hap. Nah, pada saat bilang hap itu ada bunyi up. Nah, kodok makan nyamuk up, makan nyamuk up, makan nyamuk up, dan seterusnya. Nah, Bunda dan Ayahanda serta para pendidik pasti dong lebih kreatif dari saya. Ya, jadi tahu dong ini bisa dibaca apa? Ini ak, kemudian ini at, kemudian lagi ini sama biasanya saya dengan tiup lilin kemudian ini au, auwa, auwi, dan seterusnya. Jadi ini saya bilang au. Nah, kalau misalnya saya kaitkan dengan sesuatu, saya bisa bilang kesandung batu au. Nah, jadi ini bunyinya au. Kemudian ini aks. Nah, terserah sih mau dihubungkan dengan apa. Kreativitas kita ditantang nih. Aks. Kalau saya sih aks kesatria. Aks. Nah, kayak gitu. Kesatria Bima, X, bukan X tapi X. Nah, kemudian ini oi, panggil teman, oi. Nah, seperti itu. Kemudian ini kesetrum listrik. Zzz. Nah, hal-hal yang lain
saya sarankan nih, silahkan diberikan asosiasi yang sesuai dengan usia anak, kemudian juga sangat sangat fleksibel, artinya siapapun bisa membuat asosiasinya menjadi seperti apa. Yang jelas ingat-ingat ya bunyinya eb, ech, ed, of, eg, ak, el, en, up, ak, es, at, of, au, aks, I, is. Nah, begitu Sobat Bimbel Demi Pena, semoga bermanfaat ya. Dan kalau ada saran, kemudian masukan serta ide untuk pembahasan di video yang akan datang, saya sangat berterima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share apabila konten kami bermanfaat. Dan akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.